Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Laravel sebelumnya, kita sudah coba integrasikan template arsitek UI ya dengan layout yang sudah kita buat sebelumnya. Tampilannya seperti ini ya. Kita sudah punya menu, sudah punya header ya, punya headernya. Terus kita sudah punya menu dan kita sudah kontennya juga sudah kita sesuaikan dengan template dari arsitek UI-nya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut terkait dengan apa ya namanya, mulai merapikan tampilan kita dan juga kita akan coba membuat materi terkait dengan komponen ya. Jadi kita akan belajar terkait komponen. Jadi sebelum itu kita akan coba melihat template kita kembali. Nah, di sini kita coba lihat ada header, ada menu, ada konten, ada footernya tertinggal ya. Kita belum masukkan footer, kita coba lihat lagi. Footer bagian bawah kita coba lihat uh, inspect lagi ya, kita inspect lagi, kita lihat footernya itu ada di bagian mana. Footer, nah ini dia app footer ini. Nah, kita coba lihat di bagian ini, kita tutup dulu, ini kita tutup. Nah, kita lihat di bagian bawah sepertinya ya. Kalau footer kan berada di bagian bawah ya. Tadi yang berhubungan dengan footer, atau kita tulis saja seperti ini, footer. Lihat. Nah, ini dia app. Ini buka penutup, bukanya, ini tutupnya. Nah, kita kopikan saja. Kita kopikan ke layout kita. Ini footernya, ini kita hapus. Bukan di situ letaknya, tapi di dalam ini. Di dalam app footernya. Ini dia. Di bawah yield kontennya. Jadi ya, kita jarakkan sedikit. Kita coba jalankan hasilnya seperti apa. Ini dia. Ada dua footer link, satu footer link dua, seperti itu. Jadi kita bisa tulis juga sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini kita letakkan misalnya seperti ini ya, 2021 STMIC Indonesia Padang. Kita coba jalankan. Ini STMIC Indonesia Padang, sebelah sini kita kasih PTL ya. Atau terserah kita lah mau buatnya seperti apa isinya ya. Ini kita ganti PTL misalnya. Atau nama pribadi juga boleh, terserah isi footernya seperti apa. Jadi ya, ini copyright kita, footernya STMIC misalnya, ini dan sebagainya bebas. Kalau yang tadi itu link juga ya, boleh link kita masukkan juga bebas, kita mau gunakannya seperti apa. Nah, ini kita lanjutkan. Ini tambahnya kita coba letakkan di bagian sini ya. Bagian buttonnya kita hapus ya. Kita letakkan tambahnya di bagian sini. Kita letakkan, kita coba lihat di bagian produk ya, masih di produk. Ini pack title action, button yang ada di sini kita hapus. Oh, jangan lupa lihat penutupnya. Ini dulu ya. Ini tutup divnya yang ini. Sampai sini. Ini dia, kita coba jalankan dulu. Nah, sudah hilang dia. Example tooltip ini kita ganti dengan link harif kita yang dari sini. Kita cut, kita hapus di sini, kita coba cek. Kita jalankan. Nah, sudah ada tambah datanya di sini. Sebenarnya terserah ya, mau letakkan di sini juga tidak masalah. Kita letakkan di sini saja dulu. Terus yang ini agar kita enak lihat, kita rapikan dulu seperti ini. Misalnya ini, kalau tidak dirapikan juga tidak masalah, cuman agar enak dilihat saja nih. Dia rapi di sini. Ini juga seperti ini. Terus ini juga, ini isinya terserah kita mau ngisinya apa sesuai dengan data kita.
Kalau tidak ada ini juga tidak masalah ya. Bagian ini tidak ada juga tidak masalah. Itu juga tergantung selera kita juga ya. Mau desainnya seperti apa. Ini kita coba jalankan. Tidak akan ada perubahan ya, sama saja nih. Ini isinya apa? Kita bisa misalnya ini atau kita mau hapus juga tidak masalah ya. Ini kita hapus juga tidak masalah, bebas. Atau ini juga kita tidak inginkan juga tidak masalah. Oke, nah berikutnya tombol-tombolnya lagi ya. Tombol-tombol ini sebaiknya lebih enak kita ganti dengan ini ya, dengan icon ya. Kita coba lihat, ini kita hapus, kita ganti jadi icon ya. Icon UA elemen, ini ada icon, iconnya terpotong-potong ya. Ini dia icon. Kita coba lihat icon button ya, button icon utility, mana icon kita ya. Kita coba lihat dulu ya, ini tidak icon, tidak terlihat ya. Sebelum icon mungkin kita coba tooltip juga, mana dia icon, ini iconnya mana, kita tinggal pilih ya, kita tinggal ini yang P, kita pakai yang font awesome saja. Ini kita ganti jadi ini ya, edit ada nggak edit. Nah ini dia, kita pakai ini ya, font koneksinya. Ini versi berapa nih ya? Oh ini versi 5 sepertinya nih. Kita coba lihat yang versi 5 ya. Mana versi 5? Coba font. Ini versi 5. Yang versi 5 kita lihat di sini. Versi 5. Ini dia versi 5. Oh, bukan versi 5 berarti ini. Versi 4 berarti, kita coba lihat. Versi 4. Nah, cara penggunaannya kita coba lihat. Mana dia, bukan yang ini tapi yang example-nya. Oh ya betul, versi 5 ya. Ini kita copy, kita letakkan di, coba tes di sini dulu, harusnya muncul. Nah ya versi 5 versi 4 ya, versi 4 ya. Nah kalau kita download template yang berbayar, biasanya yang terbaru ya, biasanya dia pakai font awesome yang versi terbaru juga, karena ini gratis ya, kita manfaatkan yang versi gratis ini. Jadi ini kita ganti, kita cari yang, kita coba cek icon di sini. Kita copy dulu. Kita copy yang ada di sini. Edit ini kita ganti seperti ini. Nah ini dia. Bukan gambar foto ya, gambar edit ya. Edit misalnya, edit kita cari. Edit. Nah ini ada edit ya. Edit ada berapa banyak ya? Cuma satu ternyata. Edit ini ya. Berarti kita coba lihat, kita klik. Berarti dia perlu va pencil square ini. Kita perlu ini. Kita kopikan ke bagian ininya. Va kameranya kita ganti seperti ini. Kita coba jalankan kembali. Ada yang berbeda. Va kenapa tidak muncul ya? Kita coba lihat dulu.
Di sini, oh iya, ini tidak hapus, coba tes dulu. Oh, tidak muncul. Ada yang aneh nih. Kita coba cek dulu. Geser di sini. Kita coba copy semua lah ya. Kita copy semua. Oh ya, ada tertinggal berarti tadi. Nih, area hiddennya coba tes. Oh, kenapa tidak muncul ya? Kita coba cek. Kalau tadi kamera muncul, ini tidak muncul. Kita coba lihat icon di sini saja. Oh, edit berarti namanya. Edit ya. Edit. Kita coba jalankan. Oh, bukan juga ya. Apa nih ya? Fast. Kita coba copy di bagian atas dulu, kita tes. Sini misalnya. Kita coba cek. Tidak ada ya. Kita coba lihat lagi example kita. Harusnya muncul ya, tapi kenapa tidak muncul? Kita coba cek. Tes kembali di sini. Ini kamera muncul. Icon berikutnya. All icon. Atau coba kita address book ini ya. Kita coba jalankan tes di sini. Beda. Nah, ini muncul ya. Agak aneh, kita coba cek dulu apa yang salah. Mana edit tadi? Edit. Pensil. Kita letakkan di sini. Pensil. Pensilnya tidak muncul. Atau yang lain. Kalau kita lihat di sini, ini katanya edit ya. Kita coba inspect elemen lagi. Bukan inspect elemen lah, lebih enak kita lihat view pack ya. Edit. Editnya icon VW. Ini elemen HTML, kita coba lihat elemen HTML ya. Di bagian ini elemen mana dia, elemen HTML, elemen icon ya, elemen icon HTML. Kita butuh edit. Kita lihat edit. Ini agak berbeda bentuknya. Baru muncul ya, agak aneh bentuknya. Coba cek. Nah, copy to edit. Kita kopikan ke sini. Kita letakkan di sini. Ini dia. Terus kita coba jalankan.
Nah, ini dia. Oh, kita ganti ini tooltipnya, kita ganti jadi ubah data seperti ini ya. Untuk yang hapus kita coba lihat, hapus delete ada, tidak ada delete. Kita cari yang lainnya apa ya, mana dia icon yang lain, bebas sebenarnya, banyak pilihan icon di sini ya. Mungkin yang arsip ini saja, atau yang lain kita coba icon yang lain, icon arsip tadi saja. Kita buka lagi, save. Ini dia, kita juga copy ini, kita letakkan di sini di bagian hapus ini. Ini adalah hapus data. Kita coba jalankan lagi. Nah, sudah ada hapus. Ini hapus, ini bagian ubah datanya. Nah, bagian atas tadi ini kita hilangkan. Kita hapus saja. Kita hilangkan. Untuk tambah datanya kita coba cari add di sini. Cuma ada 2 ya. Font awesome add. Tidak ada juga ya. Oh, bukan add ya, foto plus ya. Plus di sini ada nggak? Plus, kita coba cari yang plusnya. Ini ada dia. Kalender ya, ada. Plus. Ya, yang ini kita coba. Kita copy. Kita cari yang plus. Ini kita letakkan di bagian atas. Kita ganti yang icon kamera tadi. Sini. Nah, kita coba jalankan. Ini berarti tambah data. Kita coba jalankan. Sudah ada tambah data, ubah dan hapus. Nah, sekarang kita kasih warna ya, warna untuk ini kita, tabel kita. Kita lihat ini, kita hapus lagi. Template-nya terhilang tadi ya. Localhost template kita lihat di bagian table ya. Tabelnya ingin kita kasih warna, misalnya warna yang ada div class tr terbatas ya. Kalau kita coba lihat di sini lah ya, yang versi pro-nya. Ini salah satu kekurangan yang versi gratis ya. Menu-menu yang tersedia terbatas. Kita coba lihat yang bagian table, data tabel, regular tabel ya. Regular tabel, tidak komponen. Komponen atau elemen, mana warna ya? Ini warna ya. Kita coba kasih warna div class tabel, warna kalau versi berbayar ini banyak pilihan ya. Colornya sendiri itu juga bisa berwarna, ternyata di sini banyak yang bisa kita lakukan. Kita coba lihat tabel. Kita coba sukses. Bootstrap. Warna apa namanya ya?
Kita coba lihat. Nah kita coba kasih kelas misalnya. Oh, ini bukan wiki ya. Coba kita kasih kelas di sini. Kita coba jalankan. Tidak ada juga ya. Kelas ya. Coba kita tes kelas sukses. Kita coba cek. Kita tes di sini. Ini alernya jalan. Kita coba masukkan dia di dalam ini div class. Apakah bisa? Kita coba tes dulu. Harusnya tidak jalan. Oh, jalan ya. Kita coba tes di sini. Tidak perlu alert. Coba kelas sukses saja. Oh, tidak muncul ya. Nah, kita kasih alert saja nih. Biar berwarna misalnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti lainnya juga kita bisa tambahkan. Sekarang kita akan belajar ini dulu ya, komponen lagi ya. Kita coba dilihat di Laravel dokumentasinya. Kita lihat komponen itu ada di, kalau tidak salah di Blade ini ya. Nah, ini komponen. Nah, apa itu komponen? Ya, komponen ini bertujuan untuk memotong ya. Jadi komponen ini tujuannya memotong sebagian kode yang kita miliki untuk bisa digunakan kembali. Jadi kalau kita punya coding yang panjang dan berulang-ulang kita pakai, kita bisa memanfaatkan komponen ini untuk kita letakkan di satu komponen tempatnya, maka kita bisa memanggil komponen itu di tempat yang berbeda juga. Kita bisa pakai dia berulang-ulang. Nah, untuk menggunakan komponen ini ada dua cara yang bisa kita gunakan. Ada dua cara. Pertama, bisa menggunakan class based komponen. Dan yang kedua, bisa menggunakan anonymous komponen. Bedanya apa? Kalau class based ini berarti namanya class, berarti dia ada pembuatan class terlebih dahulu. Tapi kalau anonymous komponen ini tidak perlu buat kelasnya. Cukup kita buat nanti di bagian resource kita ada folder bernama komponen. Nah, kalau yang class base ini perintahnya kita ketikkan php artisan make komponen, nama komponen kita apa. Kalau kita buat seperti ini, maka secara otomatis dia akan buatkan di dalam folder ini ya, view, di dalam apps view komponen, dia akan buat sebuah file bernama alert, dan di dalam resource view komponen dia juga akan buat file bernama alert. Jadi ada dua ada dua folder yang akan ada dua file yang akan dia buat ketika kita membuat PHP artisan make komponen seperti ini. Kita akan coba ini ya, kita akan coba buat PHP make artisan komponen. Kita akan coba buat komponen bernama alert seperti ini. Kita coba tes. Mana dia terminal kita? Kita coba tes perusahaannya. Kita taruh sini. Nah, makanya nanti di sini akan muncul apps di view kita ini komponen bernama alert. Nah, ya betul, di sini ada komponen kita bernama alert, ini dia. Dan ada satu komponen lagi bernama alert juga di sini. Nah, berikutnya bagaimana cara menggunakannya? Misalnya kita menggunakan alert nih. Kita letakkan alert kita di sini. Di sini dia. Nih. Nah, bagaimana cara memanggil alert, komponen alert kita itu? Kita coba lihat di sini. Cara memanggilnya kita bisa menggunakan X di depan ini. Jadi kalau kita coba lihat di Laravel kan ada perintah X di depan ini, berarti ini penggunaan komponen. Nah, kita menggunakan X dan nama komponen kita. Nama komponen kita tadi adalah alert, berarti X strip alert. Jadi kita coba lihat di sini. Kita coba lihat tampil di sini kita. Di mana ya? Kita coba buat di sini saja. X. Nama komponen kita adalah alert seperti ini. Tutup alert ya. Kita coba jalankan. Nah, ini dia. X alert.
Padahal yang kita buat cuma ini saja, xAller. Tapi kan sebenarnya dia memanggil komponen bernama alert. Di dalam komponen alert ini dia memanggil view di komponen alert. View komponen alert itu isinya adalah ini dia alert nih. Bisa kita tulis yang lain, bisa saja. Misalnya tes. Sini. Nah, yang muncul adalah tes. Seperti itu. Nah, ini penggunaan class base komponen. Satu lagi, kita bisa menggunakan anonymous komponen. Anonymous komponen itu kita tidak buat komponen alertnya, tidak membuat kelas komponennya di dalam file app komponen ini, tapi kita langsung buat di sini di komponennya. Misalnya kita buat nama komponennya adalah tabel.blade.php seperti ini. Nah, kita akan coba buat tabel seperti ini. Terus bukan tabel ya. Kita akan coba buat judul tabel misalnya, biar terlihat. Judul tabel misalnya. Judul atau tabel saja juga boleh, seperti ini. Tabel. Terus tabel. Terus kita letakkan ini adalah tr-nya. Terus kelas tadi kita tulis alert sini ya, alert sukses seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Memanggilnya bagaimana? Sama saja dengan ini. Tinggal kita X tabel seperti ini. Nah, itu tabelnya. Kita coba jalankan. Isinya belum ada ya. Isinya belum ada. Jadi tes seperti ini. Ini dia tabel tes kita. Jadi apapun bisa kita buat. Jadi bedanya kalau class base komponen itu kita harus ada kelasnya dulu. Tapi kalau yang ini namanya yang anonymous komponen, kita tidak perlu buat apa namanya kelasnya. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan ini ya. Kita akan desain tabel kita ini menggunakan sukses seperti ini. Kita coba lihat di sini bagaimana cara pemanfaatannya. Nah, kita akan coba alertnya. Tabel kita ini ya. Kita hapus. Kita akan hapus ini. Mana tadi ya? Ini. Kita akan ganti tabel kita ini seperti ini. Tabel. Mana dia tabel ini? Tabel kita. Seperti ini. Terus ini kita coba ganti jadi X tabel seperti ini. Kita coba cek jalankan. Tutup X-nya. X tabel. Cek. Hilang dia semua. Kita tidak tabelnya ya. Tabel kita coba cek. And if-nya
line 86 katanya. Kita kembalikan dulu ke sini. Kita copy di sini. Ini tabel. TR-nya saja mungkin kita coba rubah. Jadi ini tabel kita. Jadi kita tinggal pakai ini saja ya. X tabel. Misalnya kita ingin ngedesain tabel kita seperti apa bentuknya. Tinggal kita tulis di sini hover, misalnya kita apalagi ada tabel kita ada di sini. Tabel. Misalnya dark ya. Jadi tinggal kita tulis di sini tabel dark seperti ini. Nah, dia akan berubah jadi hitam. Jadi kita tinggal ngedesain, kalau mau ngedesain tabel utamanya, tinggal kita ngedesainnya di bagian ini saja, di bagian komponen tabel saja. Nah, sedangkan yang lainnya kita tidak perlu ubah-ubah. Jadi kalau kita punya banyak menu ya, ada menu untuk kategori, menu yang lainnya. Kalau kita bisa saja kan kita buat seperti ini tadi. Ini div tabel, mana dia? Div tabel. Ini ya. Kita desain langsung di sini bisa saja. Cuman kan kalau menunya banyak ya, ada banyak menu, kita tentu harus merubahnya satu persatu. Tapi kalau kita pakai komponen, kita cukup hanya merubahnya di bagian komponennya saja. Ini komponennya saja kita ubah, maka otomatis semuanya akan berubah sesuai dengan desain komponen tabel kita. Seperti itu. TR juga sama. Kita juga bisa lakukan hal yang seperti itu. Nah, ini untuk materi kita terkait dengan komponen. Nanti kita juga akan mulai merapikannya juga. Semua tabel kita dan form kita akan kita buat komponennya agar memudahkan kita dalam pembuatan desain. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.